Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah subuh. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waswaji bisir asra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah lagi kita akan masukin Idul Adha. Barangkali beberapa kalimat mengingatkan Idul Adha sama Idul Fitri beda tipis, beda sedikit. Pertama, kalau Idul Fitri setelah khatib naik mimbar kemudian turun, selesai kita takbir, ya Pak ya. Kalau Idul Adha takbiran sampai 3 hari. Menurut pengumuman pemerintah, Jumat depan itu Idul Adha. Dan udah muncul itu tanggal 6. Insyaallah kita diberikan oleh Allah bisa Idul Adha. Karena hari Jumat nggak tahu, ada yang ada mengatakan itu pas wukuf ataupun apa. Jadi dikatakan Haji Akbar. Beda yang ketiga adalah kalau Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat disunahkan makan. Ingat Pak ya, entah makan, entah ngopi, entah ngudut Pak. Ngudut menandakan hari itu haram puasa. Sebaliknya kalau Idul Adha enggak Pak, kita masih tetap puasa. Kita puasa tuh. Ya, belum subuh dah, ngopi dulu lah. Nah, setelah subuh terus. Nah, baru turun mimbar. Nah, baru kita makan sunnah. Ya. Kalaulah ada tenaga kita disuruh puasa Pak ya. Bahkan ada yang puasa sampai tanggal 1. Masya Allah, saya coba belum bisa, ya Allah. Cuma ngabarin aja. Ya pokoknya ya, puasa tarwiyah. Berarti kalau Idul Adha-nya hari Jumat, berarti tarwiyah hari apa Bu? Pak? Rabu. Kemudian Arafah, Kamis. Minimal Arafah, ya Pak ya. Kuat-kuatin dah. Kuatin. Hari Rebunya latihan. Ya kecuali kalau Bapak boleh sekarang latihan nih. Ngunda sarapan dulu ya, ngudu dulu. Nah nih ngunda terus. Nah nih itu. Jangan ditanya pahalanya. Ya Pak ya. Beda berikutnya apa? Kalau Idul Fitri pelaksanaan sholat itu agak mundur dikit, ibaratnya jam 7.
Kenapa kok dimundurkan dikit itu? Barangkali ada saudara-saudara kita kenapa nggak ketama, belum bayar fitrah. Ya Pak ya. Nah, buru-buru entah fitrah ke kalau sudah hari hanya udah nggak panitia macet gak ada Pak ya, udah langsungin aja ya Pak ya. Tetangganya dianggap nggak mampu. Kalau Idul Adha dicepetin dikit. Gimana cepet ini? Bisa saja kurang 1/4, bisa saya kurang 10. Kayaknya tahun ini matahari itu jam 7-an udah panas banget, itu sudah setombak. Kenapa? Di antaranya biar segera ada penyembelihan. Biar apalagi segera, katanya orang yang dulu nih cara makan daging kambing, padahal di rumahnya orang kampung tuh banyak kambing orang. Ya Pak ya, kambing orang ya, dia sebagai perawat ya kan Pak ya, kambing orang. Segera nikmatin ya, nikmatin ya, entah menikmatin entah diapain itu segera diolah. Tapi biasanya kalau di Jakarta hari Jumat begini nih nggak motong sapi, paling bisa cover kambing Pak ya, kambing karena hari Jumat. Nah, bedanya yang terakhir tadi saya katakan itu, kalau Idul Adha adalah takbiran terus sampai 4 hari. Itu namanya apa? Yaumu tasyrik ya Pak ya, tasyrik, ingat Pak ya. Ya, taksir, dan di situ kita boleh takbiran, cuma takbirannya habis sholat. Dah nggak dikumandangkan habis sholat itu, ya nggak pakai speaker lah, berjamaahnya itu habis tiap sholat. Nah baru berarti kalau Idul Adha-nya hari Jumat, berarti apa? Sabtu, Minggu, Senin ya Pak ya, Senin terakhir apa? Asar. Senin asar. Umpamanya ada rezeki ya, potong kambing atau sapi sebelum asar kurang 5 menit, potong tuh, sah. Masalah pengelolaan dagingnya setelah asar nggak masalah, yang penting pas mengalirkan darah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki. Ini udah berapa sapi Pak Yai? 2, alhamdulillah. Gak tahu Pak Ustadznya ini kok bimbang mau kurban enggak. Saya kepingin nyari potong kambing sapi yang kurang 1 gitu loh. Kurang 1, nah baru saya nyusupin ya. Memang harus dipaksain sih ya Pak ya. Nurutin dunia mah, aduh, masya Allah. Insya Allah. Gitu Pak ya. Beda yang terakhir sebenarnya banyak ingin saya sampaikan. Setelah itu saya menyampaikan fadilahnya yang lain adalah Idul Adha. Biasanya Idul Fitri kunjung mengunjung ya Pak ya. Kalau Adha ya nggak apa-apa silaturahmi, tapi biasanya nggak ke rumah Pak ya, nggak ke rumah, nggak nyediain kue biasanya ya. Ya kalau ke rumah ya nggak apa-apa, tapi umumnya setelah itu ya Pak ya. Ya. Kemudian pelaksanaan sholat seperti Idul Adha, persamaannya biasa kita disunahkan mandi besar sunnah. Sengaja aku mandi besar sunnah memasukin Idul Adha ya. Kapan waktunya? Afdolnya kalau rumahnya hanya sedikit aja, kamar mandi 1 ya nggak apa-apa lah, jam 6 mandinya apa ya. Kalau rumahnya kamar mandi 1 yang unik banyak ya, ada lebih duluan ya gitu, mau ke masjid, ke musola, kemanapun ya sama. Disunahkan juga masih baju yang bagus, pakai wangi-wangi, perjalanannya beda dari sebelah kiri ke kanan biar banyak silaturahmi. Terus
kita disuruhkan takbir dan sebagainya. Kalau maaf-maafan, sekali lagi ya namanya maaf-maafan setiap waktu, setiap sholat ya Pak, setelah sholat ya salam-salam. Nah itulah barangkali secara singkat ingin saya sampaikan. Berikut ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau Idul Adha itu selalu membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar. Bapak kapan ya kemarin saya lihat di TikTok ada orang Arab membahas tentang fadilah inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar itu adalah Bapak ayatnya sedikit tapi kalimatnya ada 10. Inna a'tayna sampai kautsar 10. Siapa orang yang tiap hari membaca inna a'tayna 10 kali akan dihilangkan dari kefakiran. Ini Pak, saya amalin. Bahkan kalau dalam sholat hajat Bapak, sholat hajat sebelum ruku itu Bapak, saya baca inna a'tayna 10 kali. Kedua. Di rakaat pertama, kedua juga saya baca Bapak. Sholat hajat. Masalah hajat banyak Pak ya. Tapi umumnya hajat kita Bapak, satu kadang-kadang banyak rezekinya. Ya itu Pak ya. Udah kalau rezekinya banyak, rezekinya Pak aman. Benar gak Pak ya? Guys, pokoknya rezeki ya. Wallahu alam. Terus kata begini, Pak, saya mau ngamalin kok belum dapat aja. Insya Allah Allah kasih, tapi bukan bentuk rezeki, tapi rezeki yang kita dapatkan sedikit itu adalah berkah. Apalagi kepingin yang banyak ini Bapak. Sering saya baca itu Bapak. Inna a'tayna kal kautsar kalau salat hajat baik malam maupun habis maghrib itu kalau salat hajat. Kalau enggak ya udah sebelum tidur saya baca inna a'tayna. Yang menyampaikan itu apa bahasa Arab Pak itu. Bukan yang saya dengar lupa saya enggak saya rekam itu Pak itu cuma dalam bahasa Arab itu. Masya Allah. Jadi inna a'tayna itu ayatnya 10. Siapa yang membaca ayat 10 ini adalah insya Allah berkah. Dan ini sering dibaca oleh salafus soleh, orang-orang soleh dulu. Makanya orang salafus soleh itu kita lihat Bapak, Masya Allah hidupnya berkah. Ngajar begitu aja Masya Allah Bapak. Nah itu ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan di kitab saya tentang fadilah bahwasanya orang yang bisa berkorban. Ini saya baca, mudah-mudahan kita bisa riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia menyatakan man masa li syira'il udhiyah, siapa-siapa yang keluar rumah menuju tempat penjualan sapi, kambing dan sejenisnya, kana lahu bi kulli khatwatin asyarahan, setiap satu langkah dikasih oleh Allah 10 kebaikan. Satu langkah Pak. Makanya kalau beli itu yang jauh. Kadang-kadang walaupun ke Kemayoran kadang-kadang ya Pak ya. Katanya di sana pusat itu. Wa maha anhu sayyiatin, dan Allah menghapus 10 kejelekan. Pak. Wa rufi'a lahu asyra darajatin, dan Allah memberikan 10 kepangkatan. Wallahu alam seperti apa? Mungkin kemuliaan. Lihat kalau orang yang berkorban itu, Masya Allah, sampean korban ya, didoain kan ya, mudah-mudahan korbannya diterima kan gitu Pak ya. Nah itu ucapan itu suatu kemuliaan Bapak, kebanggaan. Kalau orang alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kadang-kadang Bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berkorban itu diserukan untuk melihat, oh ini, oh ini. Kemudian orang yang nggak korban disuruh melihat apa? Tabarukan. Pasti dalam kapan? Pasti kita kepingin semuanya kapan kita bisa korban. Gak ada orang nggak pengen gini apa ya? Siapa orang yang nggak kepingin korban? Benar Bapak ya? Karena tahu pahalanya. Pengen, ya.
minta kepada, ya Allah, kapan saya bikin kurban? Masa nerima daging kurban? Daging kurban itu boleh diberikan kepada yang miskin maupun yang kaya, tetapi lebih didulukan yang kaya, Pak ya. Kok Bapak nggak dikasih? Jangan apa ya? Ya jangan marah, udah terima aja. Ini takdir Allah. Kemudian dilanjutkan, mana tadi hilang Bapak? Wa idza takallama min fi syira'iha, ketika datang di tempat penjualan sapi maupun kambing, kemudian ngomong, nanya, gimana kambingnya, berapa beratnya, sehat apa enggak, terus gimana ini kondisinya, berapa kilo, dan sebagainya. Suruh banyaknya, bukan bawel. Ya, bukan apa. Karena kalamuhu tasbihan. Nanya, bang, berapa kilo ini bang? Ngomong begitu dianggap tasbihan, dianggap kayak orang bertasbih. Baca subhanallah, kayak baca subhanallah. Tuh Pak. Jadi ucapan nanya itu di tasbih. Kan boleh kan nanya Pak ya, ini gimana, ini kambing domba atau kambing kacang, ini kambing Jawa atau kambing apa? Yang nggak boleh mah kambing dari Kuningan. Dari Kuningan nggak boleh. Kuningan, tahu Mbak Kuningan? Di sono kan? Ya masa Kuningan tak kuning, tahu Mbak Kuning Pak? Mesti Kuningan. Kambing dari Kuningan nggak boleh. Sapi dari Kuningan nggak boleh. Kuningan bukan negara Pak, besi Kuningan. Ya mana bisa disembelih? Iya tanya, ini kami cacat nggak? Ini oh, kita periksa itu Pak, ini matanya nggak boleh error, apa beler, ataupun tidak pencet kembungnya. Sekarang udah pinter Pak, orang disuntik dari pantatnya itu akhirnya diri kayak gagak gitu. Setelah nyampe di sini hilang airnya, kencing melulu, kempes lagi. Kemudian wa idza naqada sama wa idza nukita samanwa, ketika dibayar cocok harganya, kana lahu bi kulli dirhamin sab'atu bil hasan, setiap satu dirham atau setiap satu rupiah atau setiap 1000-nya diganti oleh Allah apa 700 kebajikan. Insyaallah 1000-nya Bapak. Makanya semakin bagus, makin besar. Memang sih kadang-kadang juga kambingnya begini. Dulu di sini ada isu ya, berapa Pak Ustadz ada kambing 10 juta. Dulu pernah ada korban di sini Bapak ya? Oh yang waduh tongkrongannya wus kayak apa begitu. Semakin besar kambingnya, semakin makin mantap. Nanti di akhirat seluruh keluarganya diangkut. Masya Allah. Memang Pak secara nafsu duit habis, tapi kalau dijawab iman ngalahin. Dan biasanya kalau orang yang berkorban itu kepengen korban lagi, ada yang berkorban. Itu buktinya enggak Allah ganti. Ya, setiap 1 rupiah diganti 700. Wa idza turiha alal ardi, ketika digelempangkan binatang tersebut ke bumi, yuridu dabkhuha, kepengin disembelih, istaghfara lahu kullu khalqin min maudiya ila ardi samaa, seluruh makhluk yang ada di lapis 7 bumi, ya Allah, lapis 7 bumi itu istighfar, pada minta ampun. Ya Allah, ampunin dosa orang berkorban. Ya Allah, ampunin dosa berkorban. Tapi yang korban itu muslim. Dulu ada juga orang agama yang lain nitip korban, ya nggak bisa. Ada pendengar nggak Pak ya? Dari agama lain atau orang yang beragama lain, ya diterima. Tapi ya tadi itu hanya pahalanya, dia dapat pahala di dunia apa? Ujian. Sedikit lagi. Kemudian wa idza ughriqat ma khalaqa bi kulli qatin min tami asyra malaikat, ketika sudah disembelih
muncrat darahnya, satu tetes darah menjadi 10 malaikat. Satu darah 10 malaikat. Yastaghfiruna lahu kullim. Malaikat tersebut ya beristighfar, memintakan ampun pada orang yang berkorban sampai hari kiamat. Biasanya kambing yang sehat itu Pak, darahnya itu klar. Terus kalau sini ada yang jagal, ada korban, hati-hati Pak. Ketika nyembelih itu jangan sampai lepas pisaunya Pak. Kalau udah lepas balik lagi itu sudah bangkai itu Bapak. Jadi ketika belum mati itu masih tempel. Balik lagi. Pokok jangan sampai misah. Makanya dulu saya lihat itu para kiai dulu itu nggak mau pisaunya segini Pak, panjang. Sehingga tebasan itu seret sudah gitu itu karena kecil. Kecuali kalau memang sejagal banget, tahu uratnya. Kenapa? Memang tiap hari. Jadi kalau nyembelih Bapak jangan sampai lepas. Ya, masih nempel. Mau balik lagi, masih nempel. Mau balik lagi. Kan pernah ada itu Pak. Ketika digorek ini yang megangin nggak kuat, lari kan Pak ya. Lari kan ada di YouTube itu kan apa ya? Pasti ada kejadian-kejadian. Atau jangan kadang saking lamanya si sapi itu atau kambing itu mati duluan belum sembelih. Pernah ada itu di YouTube. Jadi siapa orang yang menyembelih satu tetes darah menjadi 10 malaikat. 10 malaikat minta ya Allah ampunin orang yang berkorban, ampunin sampai hari kiamat. Wa idza qusima lahmu kana bi kulli lam misla asyara raqabah. Ketika dibagi dagingnya setiap satu suap, maka satu suap itu seakan-akan bagaikan orang bisa memerdekakan budak dari keturunan Bani Ismail. Budak Bani Ismail itu kuat-kuat Pak. Kalau zaman dulu tuh budak tuh, nah itulah Bapak pahala besarnya orang yang bisa berkorban. Berdoa mudah-mudahan kita semua bisa berkorban, entah sapi, entah kambing, atau jangan sampai korban perasaan. Itu beda. Korban dengan korban. Kalau korban itu ya Arab, tapi korban itu bahasa Indonesia ya, jangan dimanakan itu ya. Mudah-mudahan, dan kalau ada yang berkorban kita berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.